Halo semuanya di Trader here. Kamu pernah merasa nggak profit 500 pips itu sekali dalam satu kali trade? Atau 70 pips tapi rutin setiap minggu? Nah, mayoritas trader pasti akan ngejawab, wih 500 pips dong bang ya kan? Karena lebih keren nih, di screenshot enak ya kan, di posting di mana aja juga pride-nya nambah nih bang ya kan, sebagainya. Tapi pertanyaannya bukan karena keren atau tidak, teman-teman. Pertanyaannya adalah mana yang bisa akun itu ngebuat berkembang, bertahan 1 atau 2 tahun ke depan, ya kita nggak ada yang tahu ya kan. Hari ini kita bisa ngedapatin 100 pip ya kan, atau 500 pip dalam satu kali trading. Tapi apakah ke depannya bakal bisa dapat? Ya kan? Jawabannya belum pasti. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa konsisten 100 hingga 150 pips itu jauh lebih baik daripada kita profit satu kali entry besar tapi tidak bisa mengulanginya. Oke, kita akan bahas secara tuntas di video kali ini. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan atau belum masuk ke komunitas ya, teman-teman bisa masuk nih atau entry ke komunitas kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Nah, di sana nanti teman-teman bakal dapat ini berbagai macam informasi dari informasi fundamental ataupun teknikal ya, dari update harian dan outlook harian yang akan kita update setiap hari. Nah, gimana cara joinnya? Bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk ke topik pembahasannya. Oke. Yang pertama itu adalah ilusi profit besar. Nah, profit besar itu bikin dopamin naik tentu saja. Adrenalin kita bakal naik juga ya kan. Contohnya, dapat spike saat non-farm payroll. Kena tren panjang di XAUUSD atau di pair-pair yang lain juga. Entry tepat sebelum breakout besar ya kan. Rasanya pasti sangat luar biasa teman-teman. Tapi sering terjadi pola seperti ini. Profit yang besar, percaya diri naik, lot diperbesar, satu loss besar ya kan, profit sebelumnya habis. Nah, masalahnya bukan profitnya yang besar teman-teman. Masalahnya itu adalah efek psikologi setelah itu. Sekali dapat gede memang enak, tapi standar kita bakal berubah. Trade kecil bakal terasa tidak menarik lagi dan disitulah resiko mulai membesar ya. Ketika kita udah dapetin misalnya 300, 500 ya kan sekali trading 500 pip ya kan maksudnya. Dan itu bakal ngelihat teman-teman ketika dapat profit 100 pip atau 150 pip bahkan 50 pips itu bakal sangat kecil ya di mata teman-teman. Karena beberapa kali trading sebelumnya itu dapatnya 300, 500, 600 ya kan. Nah, itu yang ngebuat trade sebelumnya itu atau trade 100 pip, 50 pip itu bakal terlihat kecil. Tapi itu juga bakal menjadi pedang bermata dua untuk teman-teman. Ketika hal itu terjadi, ya lotnya pasti bakal teman-teman besarin ya kan. Resikonya juga bakal lebih besar. Yang harusnya 3 sampai 2% aja malah bisa lebih dari 5%, bahkan 10% ya kan. Nah, itu yang ngebuat kita menjadi ilusi profit ya kan teman-teman. Itu berbahaya banget. Jadi hindari. Lebih baik kecil tapi konsisten daripada jackpot tapi hanya sekali. Oke? Nah, selanjutnya trading itu adalah game probabilitas teman-teman. Trading itu bukan lomba satu kali atau trading itu adalah permainan jangka panjang. Nah, misalnya nih, teman-teman targetnya 70 pips per minggu atau per hari. Dalam 1 bulan bisa 200, 300 ya kan. Tapi dalam 1 tahun berapa? Banyak kan teman-teman? Nah, itu yang harus teman-teman pikirkan. Tanpa harus menunggu momen ajaib ya. Trader profesional itu tidak mengejar jackpot, tapi mereka mengejar ekspektasi positif. Ya, teman-teman. Lebih baik kita profitnya kecil, tapi bisa diulang. Daripada
sekali besar tapi tidak bisa diulang ya, atau kita dapetin di hari-hari berikutnya. Karena yang membuat akun tumbuh itu bukan satu trade teman-teman, tapi konsistensi dalam trading itu sendiri ya. Nggak apa-apa kita dapat 10, 20 pips atau $10 atau $15 dalam satu hari. Itu lebih baik ya daripada kita dapat $100 satu hari tapi besok-besoknya malah loss atau bahkan kecil ya kan. Lebih baik kita konsisten dapatin 10, 20 atau $15 dalam satu hari, itu bakal lebih baik. Dalam hitungan bulan kan kalau kita hitung itu besar ya teman-teman. Kalau kita bisa dapat misalnya $10. Satu bulan kita bisa dapetin 200 kalau kita bisa profit konsisten. Kalau kita pakai margin error misalnya ya dari 20 kali trade 5-nya gagal. Tapi kan kita 15-nya tadi masih dapat 150 pips ya atau $150 kalau profitnya satu hari $10. Nah, itu kan masih untung ya teman-teman. Jadi begitu, lebih baik kita kecilnya profitnya tapi konsisten daripada jackpot tapi cuman sekali atau nggak bisa diulang ya. Nah, resiko itu di balik sekali gede itu sangat berbahaya teman-teman. Untuk dapat profit sangat besar, biasanya ada dua hal yang biasanya terjadi. Risikonya besar atau tahan floatingnya lama. Nah, antara dua ini nih yang biasanya terjadi. Dan keduanya meningkatkan tekanan psikologis kita sendiri. Semakin besar target, biasanya stop loss makin besar juga, lotnya makin besar juga, dan emosinya juga makin kuat, ya kan? Nah, bandingkan nih dengan target 50 sampai 100 pip. Resikonya masih sehat, resikonya terkontrol, dan tekanan mental kita jadi lebih ringan. Ingat teman-teman, semakin besar ekspektasi satu trade-nya teman-teman, semakin besar juga kemungkinan teman-teman untuk melanggar aturan dari sistem yang sudah teman-teman buat. Jadi nggak masalah ya kan, profitnya 50 pips atau 100 pip, tapi kita bisa konsisten setiap hari. Nah, masalahnya itu bukan di pips teman-teman, tapi dari modal. Kalau pengen dapat keuntungan yang besar, ya besarkan modalnya, jangan lotnya dibesarin. Itu salah persepsi teman-teman. Kalau pengen dapat untung besar tapi modalnya kecil, ya itu ibaratnya kalau kata pepatah lebih besar pasak daripada tiang. Nah, jadi nggak seimbang dia. Begitu. Konsistensi itu sama dengan stabilitas mental. Nah, trader yang sehat itu bukan yang sering viral ya teman-teman. Tapi equity-nya itu naik perlahan dan stabil. Dia kurvanya itu naik, tidak acak-acakan. Dan konsisten 50 sampai 100 pips itu melatih beberapa hal. Dari disiplin, ya kan? Disiplin exit, disiplin resiko, tidak serakah, dan tidak overtrade. Dan yang paling penting, membentuk kebiasaan yang benar, teman-teman. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita bisa teratur dalam trading. Nah, trading itu adalah kebiasaan. Kalau teman-teman terbiasa realistis, akun teman-teman bakal cenderung stabil untuk grow up-nya. Ya, tidak grow down dia, tapi grow up. Kalau teman-teman terbiasa mengejar sensasi ya kan, akun teman-teman itu akal naik turunnya seperti emosi teman-teman itu sendiri. Bakal kurvanya itu bakal ya seperti roller coaster, tidak kurva stabil seperti tren naik ya. Teman-teman mau yang mana? Teman-teman mau tradingnya itu akunnya naik secara konsisten atau bahkan ya kalau pengen cari sensasi ya bakal kebanyakan downtrend untuk akun teman-teman. Nah, tinggal teman-teman pilih yang mana yang mau ya. Nah, selanjutnya itu adalah perspektif bisnis yang harus teman-teman terapkan di tradingan teman-teman itu sendiri. Coba bayangkan ketika teman-teman trading ya, anggap itu sebagai bisnis. Nah, seorang pemilik bisnis yang sehat tidak berharap satu bulan itu untung 10 kali lipat. Tapi seorang pebisnis yang hebat itu akan fokus kepada cash flow yang stabil, risiko yang terkontrol, dan pertumbuhan yang bertahap. Nah, di beberapa hal ini yang harus teman-teman pikirkan. Kenapa? Karena dalam trading itu banyak orang yang justru ingin cepat kaya dalam satu minggu, ya. Karena mindsetnya itu masih mindset jackpot-jackpotan aja.
lebih baik ya kan, bukan mindset pengelola risiko yang diterapinnya. Padahal dalam jangka panjang, pertumbuhan yang stabil lebih powerful ketimbang efek yang compounding. eh, Bukan mindset pengelola risiko ya teman-teman. Padahal dalam jangka panjang, pertumbuhan stabil lebih powerful karena efek compoundingnya itu sendiri. Ya, karena efek compoundingnya itu lebih baik ya teman-teman. Karena kalau udah compounding, teman-teman udah ngerasain yang nama compounding, itu ya kan ya namanya compounding kan bakal modal bertahap membengkak ya atau membesar. Nah, setelah modalnya membesar, di sana teman-teman bakal berpikir untuk menaikkan lot ya. Karena resiko 10% di akun 1.000 dan resiko 10% di akun 10.000 itu berbeda. Tentu saja keuntungannya juga berbeda, begitu. Nah, itu yang namanya efek compounding ya, teman-teman. Dan untuk penutup, dalam trading, ketenangan jauh lebih berharga daripada euforia itu sendiri. Lebih baik kita profit 50 sampai 100 pip tapi rutin ya, daripada 500 pip lalu 3 bulannya recovery. Ya kan? Itu nggak enak banget. Karena tujuan kita bukan terlihat hebat dalam satu hari, teman-teman. Tapi tujuan kita adalah masih mempunyai akun dan masih profit hingga tahun depan. Sekarang pertanyaannya, teman-teman mau trading itu untuk cari sensasi atau untuk sustainability-nya? Nah, tinggal keputusan dari teman-teman. Pengen bertahan lama atau tidak di market, ya itu terserah teman-teman. Pengen deposit terus atau pengen withdrawal terus. Itu tergantung dari keputusan teman-teman sendiri. Lebih baik kita profit konsisten walaupun kecil daripada profit besar tapi kedepannya kita recovery. Ya, itu lebih lebih berbahaya kalau kedepannya recovery teman-teman, berbahaya nggak ngerasain WD ya kan. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang udah join ya atau menonton video ini sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang belum punya komunitas atau pengen punya komunitas, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Nanti di sana teman-teman bisa dapatin berbagai macam informasi serta outlook harian yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, gimana cara joinnya? Cara joinnya cukup gampang, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman bisa langsung join ya. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.